Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, bahagia. Mana bahagianya? Yeay, Masya Allah. Anaknya ceria, ibunya harus ceria. Katanya Dr. Aisyah Dahlan itu, kalau ibunya bahagia, anaknya 2 kali lebih bahagia. Kalau ibunya bahagia, suaminya lebih bahagia lagi. Setuju nggak ini? Setuju, alhamdulillah. Yang kami hormati Ustazah Nani yang hari ini akan membawakan tema yang luar biasa ya, membangun keluarga yang hangat, sehat dan produktif. Ini penting sekali ya, hangat, sehat, produktif. Ini bahagia, sejahtera, dunia ya, oke ya. Oke. Yang kami hormati Ustazah Hindra, yang kami hormati sahabat saya dari Yayasan Mas Ulum, yang kami hormati Ustazah semuanya, alhamdulillah telah menyelenggarakan. Yang menyelenggarakan Ustazah apa Parting? Dua-duanya, Ustazah dan Parting. Beri aplaus yang melihat. Oke, dan untuk ayah bunda semuanya, ini bunda-bunda yang luar biasa. Tadi saya mau mengatakan saya yang hari ini terganteng, ternyata sahabat saya datang, akhirnya nggak jadi. Oke, baiknya partai seperti ini memang dihadiri ayah dan bundanya ya, biar ilmunya nanti match seimbang antara ayah dan bunda. Ben nomah ora eker-ekeran. Ciri ini mustami koyok ini. Nah, oke, setuju ya, besok-besok dibawa berdua ya. Ya, alhamdulillah sallallahu wasallam bil huda wa dinil haq yuqinu ala din kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dari 130 wali santri ya. Kalau 115 itu yang datang ini cuma berapa? Mungkin belum ada separuhnya. Jadi kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah birabbil alamin. Semoga ini dilihat Allah, didengar para malaikatnya Allah. Hari ini kita berikhtiar apa? Untuk menjadikan anak kita solih-solihah, bukan menjadikan gitu, ikhtiar. Yang menjadikan solih-solihah itu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikhtiari. Ibaratnya kita sekarang seperti Bunda Hajar sa'i dari sofa ke marwah, tapi keajaibannya di kaki Ismail. Kita nggak tahu dari ikhtiar kecil kita seperti ini, dari mendoakan, dari apa yang kita lakukan, semoga datang nanti keajaiban atau rezeki berupa anak soleh. Amin ya. Salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah ya bunda, hari ini kita akan belajar tema yang menarik sampai saya nyari di ChatGPT. Buat temanya ini menarik. Jadi keluarga yang hangat. Keluarga yang hangat itu seperti apa sih? Berarti hangat itu berarti artinya apa? Enggak panas, enggak dingin. Berarti yang sedang saja. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang hangat terhadap anak-anak kita, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan mendekat kepada sumber kehangatan. Sumber kehangatan itu siapa? Siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala. Di sumber kehangatan itu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah piramida segitiga, teman-teman. Nah, piramida segitiga ini ya, rectangle. Yang paling ujung itu piramidanya adalah Allah. Terus yang sebelah sini suami, yang sebelah sini istri. Semakin kita itu mendekat sama Allah, maka kita akan didekatkan suami istri. Tapi semakin segitiganya itu ke bawah, kita akan menjauh. Maka itu setuju sama konsep ini. Nah, kalau kita, mungkin ayah bunda mencari gimana cara
saya menjadi hangat, atau sakinah mawaddah warahmah. Kita mencari pola-pola di manusia, di TikTok mungkin ya, caranya gitu. Padahal ada satu sumber yang seharusnya kita kembali. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi pribadi yang hangat. Nah, sumber kedua ya tentu kita sebagai orang tua. Nah, kalau orang tuanya nggak hangat, anak akan kepanasan, anak akan kedinginan. Artinya apa? Saya kemarin tuh tanya ke Aisyah, Ica, yang membuatmu bahagia itu apa, Ica? Aku bahagia kalau diajak main sama Abi, diajak main sama Umi, diajak main sama Mas Sauki sama Mbak Asmi. Ternyata sumber kebahagiaan anak, kehangatan anak itu bukan bapak ibu duit miliaran. Bukan kita punya sesuatu apapun, hal-hal yang bersifat materialistik untuk kita kasihkan ke anak-anak kita, tapi yaitu kehadiran kita. Maka kita hari ini belajar bagaimana hadir utuh, sadar penuh terhadap anak-anak kita. Apakah itu gampang? Oh, tentu tidak. Saya juga belum bisa melakukan sepenuhnya. Tapi dengan kita belajar hari ini, kita menjadi pribadi yang hadir utuh terhadap anak-anak kita, sadar penuh bahwa kita menjadi orang tua. Orang tua yang apa? Orang tua yang nanti akan dikenang sebagai sebagai pribadi yang baik. Oh, bapak ibuku dulu loh seperti ini, bapak ibuku dulu seperti ini, sehingga kita menjadi parenting yang berkelanjutan. Saya yakin di antara ayah bunda di sini mungkin ada dulunya, ada yang dari keluarga broken home, mungkin ada yang dari keluarga yang mungkin kurang ideal. Nah, tugas kita hari ini adalah memutus rantai yang mungkin dulu dari pembelajaran dari orang-orang tua kita yang mungkin ketika mendapati anak yang marah, anak semua roki, teko orang, atau mungkin jadi orang tua ketika dulu kita jatuh, kok dua yang nakal, ada seperti itu, ada. Jadi kita sehingga nanti akan lahirlah anak-anak yang menyalahkan sekitarnya. Opo-opo ketika terjadi terhadap diri kita, salah wong kae lo. Jadi menjadi pribadi yang ketika saya jatuh berarti saya harus sadar, berarti saya jatuh, berarti saya kurang hati-hati. Nah, ini mungkin ibu-ibu ini yang terkadang belum mengenali dirinya sendiri. Karena wajar, karena wanita itu kan punya 4 kali atau 5 kali siklus hormonal ya. Ada tatkalanya ketika menstruasi itu dari singo. Ngono apa? Jadi saya larang arep teko itu dicaplok. Ada yang kalanya itu bucin nyedak, itu tandanya masa ovulasi. Ada kalanya itu gak jelas tiba-tiba nangis itu, gak jelas. Itu masa pramenstruasi. Ada kalanya itu produktif gitu. Ngalami orang? Ngalami kok enggak? Semua mengalami. Berarti Anda adalah wanita. Semuanya mengalami. Bahkan saya belajar punya apa terjadi bujuku. Karena wanita itu ternyata ya laki-laki itu kadang bingung. Apa sih maunya? Pengen main soto enggak? Serah. Misalnya seperti itu. Tapi ibu mengalami itu pengen makan bakso, aku suka gas dan berkuah-kuah. Makan sate, aku sedang diet tidak makan berlemak. Lah makan apa? Terserah. Jadi kita laki-laki itu maksudnya Jadi pentingnya wanita itu mengenal dirinya sendiri. Terkadang kita itu nggak mengenal diri sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya tumpah ke anak-anak kita, tumpah ke suami kita. Jadi sadari kalau memang lelah ya, peluk dirinya sendiri. Ya Allah saya lelah. Ya Allah saya lelah. Gak apa-apa, menangis itu gak apa-apa. Jangan merasa sok kuat. Wah, aku perempuan deh, ya menangis. Tapi seperti orang cerita nih TikTok, orang cerita nih Facebook, Instagram. Wah itu gak akan menyelesaikan masalah guys. Gak akan menyelesaikan. Tambah masalah disorai konser-konser. Yo, guru-guru gitu. Maka
pentingnya kita mengenal diri sendiri, mengenal terhadap apa ya, saya ini sebenarnya apa, maunya itu seperti apa. Nah lagunya ada band elektorat karena wanita ingin dimengerti dengan tutur lembut dan melatu aku wes. Nah itu makanya kita sadar sebagai, karena peran kita yaitu seperti kata Bunda Aisyah Dahlan itu, kalau wanitanya bahagia maka anak 2 kali lebih bahagia, suaminya 2 kali lebih bahagia. Nah teman-teman, hari ini kita belajar salah satunya apa? Untuk mengenal diri kita sendiri, sehingga marahnya kita pun itu akan mengantarkan anak-anak kita jadi orang sukses. Pernah dengar gak cerita ini? Ini ada cerita di Mekah sana. Jadi seharian nih ibu ini menyiapkan apa? Menyiapkan masakan untuk tamu yang akan datang. Tiba-tiba anaknya dari luar gua pasir disaurin, tinggal topping, dikasih tuh topping. Kira-kira ketika ibunya dengan apa yang teman-teman lakukan? Jawab, gini nih. Oh. Ada sebelum nggak? Teko deh. Tapi apa yang dikatakan bundanya ini? Jadilah kamu imam Masjidil Haram. Nah itu bundanya siapa? Bundanya Syekh Imam Sudais. Jadi kita sebagai orang tua, marahnya kita pun ketika marah itu gak dituturi. Tapi kan seperti itu ya, kita doakan ya Allah anak soleh pinternya, semoga nanti bisa terkenal atau apa gitu. Nah ini orang Indonesia, kisahnya di Indonesia ketika mendapati anaknya kurang sesuai yang diinginkan. Nah semoga ini enggak terjadi di ibu-ibu ya. Kisah ini sangat terkenal. Tahu nggak kisah apa? Kisah Malik Budang. Tak kutuk kamu jadi batu. Akhirnya apa? Jadi batu tenangan. Maka lidahnya perempuan ini luar biasa. Jadi perempuan harus bisa mengenal dirinya sendiri, tahu ketika fasenya itu fase PMS, ovulasi dan lain sebagainya itu, sehingga bisa mengontrol dirinya sendiri, mengontrol bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus bertindak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membangun keluarga yang hangat, sehat dan produktif itu. Peran wanita itu sangat vital. Karena itu perannya laki-laki tak puluti wanita. Perannya sangat penting karena wanita itu adalah jantungnya keluarga. Dan perkataan Dr. Aisyah Dahlan itu keren sekali. Kalau ibunya itu bahagia, anaknya 2 kali bahagia, suaminya 2 kali bahagia. Wah, berarti peran perempuan itu vital kok enggak? Karena ibaratnya jantung. Oke. Terus yang ketiga, sehat dan produktif. Tentu kita menjadi keluarga yang punya visi dan misi. Sehat itu ya alhamdulillah 3 hari ini, baru 3 hari kita mencoba hidup sehat. Karena kita berpikir itu hidup sehat yang mulai mengurangi nasi, makan nasi berapa ya? Saya dijatah cuma 3 sendok siang dok, paginya gendong. Tapi saya menyadari bahwa kita pengen hidup yang lebih lama lagi, menemani anak-anak kita nanti ketika kita pengen juga mantu. Maka investasinya mulai dari sekarang. Setiap hari saya sudah mulai beli alat bantu terus. Karena saya terserahkan dari dokter kita ya. Nah kita harus belajar olahraga sekarang. Bunda-bunda ini pengen menemani anaknya sama tua ya. Nah investasinya salah satunya ini sehat. Jadi tema ini luar biasa. Hangat, sehat, sama produktif. Produktif itu kita punya visi dan misi. Mulai dari anggaran keluarga perlu dicatat. Terus kita mempunyai visi. Kita mau mencetak apa sih anak kita? Dan saya yakin ayah bunda menyekolahkan anaknya di sini ini mempunyai visi yang kuat. Semoga melahirkan generasi yang cerdas mulia tadi. Sudah cerdas mulia dunia dan akhirat. Ya insya Allah itu sambutan dari kami. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya doakan ayah bunda semuanya, anaknya solih-solihah yang bisa menjadi penyucik hati, penenang jiwa, pelipur lara tatkala luka, menghafal Al-Quran. Terima kasih banyak. Sekian dari kami dan kita hari ini hadir untuk sadar penuh menerima
menerima ilmu dari Gus Nani Rahayu. Terima kasih banyak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lingga atas sambutannya yang penuh semangat dan sangat inspiratif. Baik Bapak Ibu.